saya Nestin Sundayanzai. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Untuk kesetimbangan kimia ini ada 3 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kesetimbangan dinamis, yang kedua kesetimbangan homogen dan heterogen, dan ketiga itu tetapan Kc. Sebelum mengetahui apa itu kesetimbangan kimia, ada baiknya kita harus mengetahui apa jenis-jenis reaksi berdasarkan arah. Nah, jenis-jenis reaksi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu reaksi satu arah atau irreversible, dan yang kedua itu reaksi 2 arah atau reversible. Pada reaksi satu arah irreversible ini, produk tidak dapat diubah kembali menjadi reaktan. Reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panas satu arah. Contohnya yaitu NaOH aqueous ditambah HCl aqueous menghasilkan NaCl aqueous ditambah H2O liquid. Selanjutnya untuk reaksi 2 arah atau reversible. Pada reaksi ini produk dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Maka pada reaksi ini ditandai dengan adanya tanda panah 2 arah. Contohnya yaitu 2SO2 gas ditambah O2 gas, reaksi bolak-balik 2SO3 gas. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita lihat bahwa 2SO3 gas ini dapat terurai kembali menjadi 2SO2 gas ditambah O2 gas. Selanjutnya, apa itu kesetimbangan dinamis? Nah, kesetimbangan dinamis ini merupakan keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk itu sama dengan kecepatan membentuk reaktan. Adapun ciri-ciri kesetimbangan dinamis ini, yang pertama, reaksi bersifat 2 arah dan berlangsung terus-menerus. Kemudian yang kedua, terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap. Yang ketiga, laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, atau bisa dikatakan bahwa laju ke kanan itu sama dengan laju ke kiri. Kemudian yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis, di mana perubahan makroskopis ini merupakan perubahan yang dapat dilihat secara kasat mata. Tetapi terjadi perubahan mikroskopis, di mana perubahan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nah, untuk kesetimbangan dinamis ini dibagi menjadi 2 berdasarkan wujud zatnya. Yang pertama itu kesetimbangan homogen dan yang kedua kesetimbangan heterogen. Nah, pada kesetimbangan homogen ini artinya seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama. Contohnya itu N2 gas ditambah 3H2 gas, reaksi bolak-balik 2NH3 gas. Dari persamaan tersebut dapat kita lihat bahwa persamaan tersebut mempunyai wujud yang sama, yaitu gas. Kemudian yang kedua, kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen ini artinya zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang berbeda. Contohnya, Fe3O4 solid ditambah 4CO gas, reaksi bolak-balik 3Fe solid ditambah 4CO2 gas. Nah, dari persamaan reaksi tersebut dapat kita lihat bahwa persamaan tersebut memiliki wujud yang berbeda, di mana Fe3O4 itu berwujud padat sementara 4CO itu berwujud gas. Selanjutnya, perbandingan jumlah pereaksi dan hasil reaksi itu dinyatakan dalam tetapan kesetimbangan atau Kc. Nah, dalam kesetimbangan homogen, rumus Kc itu dihitung dari konsentrasi semua zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Contohnya, N2 gas ditambah 3H2 gas, reaksi bolak-balik 2NH3 gas. Maka Kc-nya itu Kc sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Selanjutnya, pada kesetimbangan heterogen ada beberapa yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu jika campuran gas dengan padat, maka yang diperhitungkan itu hanya zat yang berwujud gas saja. Kemudian yang kedua, jika campuran larutan dengan padat, maka yang diperhitungkan itu hanya larutan saja.
contoh kesetimbangan heterogen ini, contohnya itu 5CO gas ditambah I2O5 solid, reaksi bolak-balik I2 gas ditambah 5CO2 gas. Nah, dari persamaan tersebut, sesuai konsep awal tadi dikatakan bahwa jika gas dengan padat, maka karena persamaan tersebut adanya gas dan padat, maka yang dimasukkan ke dalam KC itu hanya yang berwujud gas saja. Di mana I2O5 tersebut berwujud padat, maka tidak diikutkan dalam persamaan KC. Maka persamaan KC-nya sama dengan konsentrasi I2 dikali konsentrasi CO2 pangkat 5 dibagi dengan konsentrasi CO pangkat 5. Sekian yang bisa saya jelaskan, semoga videonya bermanfaat. Makasih.